Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Akmal. Di sini saya perwakilan dari kelompok B5 akan mempresentasikan hasil proyek akhir yang telah ditugaskan sebelumnya, yang berjudul aplikasi identifikasi jenis tumbuhan berdasarkan pola daun. Kelompok B5 sendiri beranggotakan di Marji Nugraha pertama dengan NRP 15/2019-041, lalu ada saya Muhammad Akmal dengan NRP 15/2019-044, dan Aditya Rafli Ilyasa dengan NRP 15/2019-059. Eh, Lanjut untuk em, latar belakangnya sendiri, kenapa kami membuat aplikasi ini? Karena banyak sekali jenis tumbuhan di muka bumi. Di muka bumi ini yang perlu adanya pengidentifikasian jenis tumbuhan untuk mengetahui peran-peran tumbuhan, peran-peran masing-masing tumbuhan, aman atau tidaknya dikonsumsi atau lainnya. Oleh karena itu, mengidentifikasi jenis tumbuhan cukup sulit jika hanya mengandalkan indera visual saja, indera visual manusia saja. Meskipun ada beberapa jenis tumbuhan yang memiliki ciri khas sehingga mudah dikenali atau diidentifikasi secara visual. Namun, banyak banyak juga jenis tumbuhan yang memiliki daun yang sama tapi tumbuhannya berbeda. Maka dari itu, diperlukannya sebuah sistem yang dapat mengidentifikasi jenis tumbuhan tersebut berdasarkan analisis citra digital dari pola daun yang akan diidentifikasi. Nanti, aplikasi ini akan menganalisis citra bentuk setiap daun yang dimiliki pada bunga untuk mencari dan menganalisis tekstur dan pola yang dimiliki pada setiap daun. Kemudian, setiap pola akan dikategorikan kembali berdasarkan kemiripan yang dimiliki. Untuk tujuannya sendiri, untuk tujuan yang ingin dicapai sendiri adalah dapat menghasilkan sistem yang dapat mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan analisis citra pola dan tekstur daun yang dimiliki tumbuhan dengan proses pengolahan citra digital. Rumusan masalah, bagaimana membuat sistem yang mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan analisis citra pola dan tekstur daun dari tanaman bunga dengan proses pengolahan citra digital. Adapun ruang lingkupnya pada proyek ini yaitu citra yang digunakan adalah citra berwarna atau RGB. Jenis citra tumbuhan yang dipakai untuk diidentifikasi adalah daun tumbuhan mawar dan mangga. Lalu, sistem hanya menampilkan jenis bunga berdasarkan contoh data yang sudah ada. Untuk tinjauan pustakanya, kami terinspirasi dari eh, identifikasi jenis tumbuhan menggunakan citra daun berbasis jaringan saraf tiruan. Dari salah satu yang telah ada, yang itu tuh menjelaskan tentang pengolahan objek pada citra berdasarkan karakteristik tekstur dan objek pada citra daun dengan menggunakan metode identifikasi berbasis jaringan saraf tiruan. Tapi di sini kami tidak menggunakan jaringan saraf tiruan atau JST. Lalu untuk teori penunjuk sendiri sepertinya tidak perlu dibahas terlalu dalam karena ini untuk materi biasa saja. Kita loncat saja ke aplikasi dan metode yang digunakan. Di sini tentunya kami menggunakan bahasa Python, terus menggunakan PyCharm sendiri dengan GUI. Nah, lalu untuk metodenya metode preprocessingnya kami menggunakan grayscaling di sini untuk memberikan citra keabuan, membuat citra itu menjadi citra keabuan, kemudian konvolusi untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra, lalu ada pelembutan citra dengan metode Gaussian filter uh, untuk membuat citra lebih halus. Lalu ada penajaman citra untuk memperjelas tepi pada objek di dalam citra atau menghilangkan bagian citra yang lembut. Penajaman citra sendiri kita menggunakan high pass filter. Lalu ada segmentasi untuk memisahkan antara foreground objek yang akan diuji dengan background objek lain yang tidak akan dihendaki, yang akan diproses nantinya. Untuk segmentasi sendiri kami
menggunakan metode Otsu thresholding di sini. Lalu untuk deteksi tepi di sini digunakan untuk melakukan ekstraksi ciri dari sebuah citra di mana proses tersebut berfungsi untuk mendeteksi garis tepi nantinya. Untuk deteksi tepinya sendiri kami menggunakan metode Kenny Edge Detection, di mana ada 4 proses di situ, yaitu untuk mereduksi noise menggunakan Gaussian filter, mencari gradien dan menghubungkan arah tepi, melakukan non-maximum suppression berdasarkan arah tepi yang didapat, kemudian hysteresis thresholding. Lalu untuk ekstraksi cirinya kami menggunakan metode ORB. Metode ORB sendiri itu adalah mengekstraksi key point pada sebuah citra untuk dijadikan bandingan terhadap citra lain. Lalu untuk pengidentifikasiannya sendiri atau metode klasifikasinya sendiri kami menggunakan algoritma KNN di sini. Lalu untuk deskripsi sistem sendiri di sini, sistem akan menerima input berupa citra daun yang bentuk sudah berupa citra digital. Citra tersebut didapat dengan cara difoto ataupun di scan. Kemudian citra yang akan diolah akan di resize terlebih dahulu. Ini kita masuk ke pre-processing tersebut terlebih dahulu dengan ukuran 500 x 322 dan dilakukannya pre-processing dengan beberapa metode yang salah satunya adalah pengkonversian citra RGB ke grayscale atau grayscaling, dan lalu dilanjutkan dengan segmentasi, yaitu menggunakan metode Otsu untuk memisahkan background dan foreground-nya, lalu dilakukan ekstraksi ciri dengan deteksi tepi Kenny atau Kenny Edge Detection. Kemudian melakukan proses pendapatan key point menggunakan ORB. Dan terakhir dilakukan klasifikasi atau identifikasi menggunakan KNN. Untuk alur prosesnya secara keseluruhan, nanti ada terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu alur jenis pada gambar inputan. Untuk gambar input itu dimulai dengan meload citra nantinya terlebih dahulu, kemudian dilakukannya pre-processing yang dimulai dengan meresize citra inputan dengan ukuran 500 x 322, kemudian akan di grayscale yang bertujuan untuk mengubah citra dari warna sebenarnya atau true color menjadi citra keabuan. Selanjutnya citra hasil proses grayscale nantinya akan dilakukan proses perbaikan citra dengan cara konvolusi menggunakan Gaussian filter. Yang tujuannya itu untuk mereduksi variasi intensitas pixel citra yang tidak berkolerasi dengan intensitas pixel tetangganya. Lalu untuk proses pre-processing terakhir, yaitu adalah proses penajaman citra dengan high pass filter, agar citra yang telah dilembutkan terlihat lebih jelas atau tajam untuk menghilangkan efek kabur setelah pelembutan citra. Setelah pre-processing beres atau selesai, nantinya dilakukan segmentasi Otsu untuk mengambil nilai threshold dari citra secara lokal. Setelah itu akan dilakukan proses deteksi tepi objek menggunakan metode Kenny untuk mendapatkan ekstraksi ciri dan dari citra. Setelah itu dilakukannya proses ORB untuk mendapatkan key point yang akan dipakai untuk proses identifikasi nantinya, sebelum akhirnya melakukan proses identifikasi menggunakan metode KNN. Untuk alur yang kedua yaitu alur pada gambar database-nya. Alurnya sama, tapi proses Gaussian tidak memakai proses pre-processing Gaussian filter dan high pass filter. Sehingga setelah nanti gambar database-nya itu ada, nanti di grayscale terlebih dahulu, lalu dilakukan metode segmentasi Otsu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada demo programnya. Sebelum di run, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada load image ini. Tujuannya, fungsinya itu digunakan untuk membuka file explorer dengan pattern telah ditentukan. Kita akan mengambil file
yang akan diuji pada file explorer. Lalu di sini ada fungsi untuk membuat gambar yang telah di load tersebut ditampilkan nanti pada label yang ada di GUI-nya. Kemudian di sini ada fungsi untuk mencari key point pada citra yang ada di dataset, di folder datasetnya nanti di sini atau database-nya. Sedangkan yang ini fungsi ini untuk mencari key point pada gambar inputnya dan melakukan pencocokan dengan nilai pencocokan terbanyak. Nanti akan ditampilkan nilai pencocokannya beserta nama dari image query-nya atau dari database-nya. Langsung kita ransel di sini. Nah, misalnya di sini kita mau load citra di sini ya. Nanti akan keluar file explorer. Nah, di sini misalnya kita akan mengidentifikasi mawar, daun mawar di sini. Nah, lalu kita identifikasi di sini. Sebentar emang agak lama ya. Nah, di sini setelah dilakukan diklik pada tombol identifikasi, nanti akan muncul tampilan figur untuk menampilkan hasil preprocessing. Di sini ada hasil grayscale tadi untuk menampilkan citra keabuannya, membuat citra keabuan. Kemudian ada hasil Gaussian filternya di sini. Kemudian ada high pass filter, lalu segmentasi Hotsu dan deteksi tepi, Kenny edge detection di sini. Nanti di sini, nah di sini kan kita lihat dulu sini. Di sini kan ada nilai ini. Nah, dari kelima ada 14, 29, 64, 35, 7, 77. Nah, dari kelima nilai ini yang tertinggi akan menampilkan si namanya gitu di GUI-nya. Mana? Nah, di sininya. Nah, nilai ini itu mengacu pada urutan nilai ini mengacu pada si urutan di file datasetnya, database-nya. Nah, di sini kan nilai tertingginya ada di yang kelima ini ya, 77. Lalu namanya di sini itu kan mawar ya. Nanti akan ditampilkan di sini. Jadi nama ini tuh berdasarkan nama file yang ada di datasetnya. Begitu. Misalnya kita uji gambar lain ya. Misalnya di sini kita uji daun mangga. Lalu kita identifikasi. Biasanya agak sedikit lama. Nah, di sini ini kan hasil dari pre-processingnya. Nah, di sini kan menampilkan daun mangga. Nah, nilai di sini kita lihat. Nah, nilai tertingginya itu bukan di yang kelima gitu ya. Tapi yang di sini 84. Sedangkan 84 itu di database-nya itu mangga. Nanti akan menampilkan di di GUI-nya itu ya mangga gitu. Jadi nah, sebelum itu kenapa ini bisa ditampilkan? Karena
nilainya itu melebihi dari nilai yang ditentukan di sini, yaitu 68. Kalau misalnya kita di sini nilai yang ada di sini tidak melebihi dari 68, maka nanti akan tidak terdeteksi nantinya. Misalnya kita ambil contoh, ada nih di contoh di sini, mana ya? Nah, di sini bisa mangga nih. Bentar ya, agak lama. Nah, di sini. Nah, di sini kan hasil preprocessingnya di sini ada terlihat. Lalu, nah, di sini si gambarnya itu tidak terdeteksi ini tuh daun apa gitu, daun mawar apa daun mangga. Karena di sini nilai pencocokannya itu lebih sama dengan 68 di sini. Tuh lihat. Nilai meskipun di sini nilai tertinggi 56 yang berarti mawar di sini, tapi tidak melebihi 68, maka nanti pada hasil identifikasinya itu tidak akan menampilkan tulisan tidak terdeteksi atau tidak teridentifikasi sini. Nah, tapi ada beberapa eh, gambar yang tidak eh, mengidentifikasi dari daun tersebut atau tidak akurat lah istilahnya. Misalnya di sini ada daun pisang, kita identifikasi. eh Lama ya. Sebentar. Nah, di sini. Ini hasil preprocessingnya di sini. Nah, di sini ada gambar yang tidak mendeteksi pada seharusnya di sini. Dari gambar pisang malah terdeteksi daun mangga. Ada beberapa juga seperti ini, beberapa citra yang hasilnya tidak sesuai karena mungkin tidak keakuratan juga dari si prosesnya. Tapi banyak juga yang berhasilnya. Begitu. Mungkin itu saja presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok B5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.